Dan pada hari ini kita bisa memastikan bahwa hanya di Honihama kita memiliki Intan. Dan hari ini Intan hanya milik kita orang warga Honihama. Begitu, mari kita tepuk tangan meriah. Saudara dan saudariku yang terkasih, kegembiraan dan kebanggaan kita untuk merayakan hari Intan pada kesempatan ini bukan sekedar untuk melihat sejarah masa lampau yang memberikan begitu banyak kebanggaan untuk kita. Tetapi saya percaya sesungguhnya tujuannya paling utama untuk kita merayakan keagungan hari ini adalah bagaimana kita lebih baik dan lebih bangga pada hari-hari yang akan datang. Bagaimana Intan hari ini membuat kita lebih semangat, lebih kuat, dan lebih bangga sebagai orang Honihama untuk masa depan yang lebih baik. Dan agar kita maju dengan suatu semangat yang baru, semangat yang lebih baik, saya mengajak saudara-saudariku sekalian, terkhusus warga Honihama, mari kita merenungkan Injil hari ini. Pada hari ini kita dihadapkan pada dua figur pemimpin dengan watak yang berbeda. Pemimpin pertama adalah Herodes. Herodes adalah figur dari pemimpin yang bukan lahir dari Nusantara. Herodes adalah figur pemimpin yang datang dari luar hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Herodes bukan lahir dari inspirasi warga setempat. Herodes adalah figur pemimpin yang tidak memiliki kredibilitas di mata warganya. Dan pada hari ini saudara yang terkasih, orang banyak yang berkeliling di sekitar Yesus, ada sekitar 5.000 orang. Pada zaman Yesus, ukuran kota-kota sekitar 5.000 penduduk. Itu berarti semua warga, anak-anak, perempuan, laki-laki, di hadapan Herodes mereka tidak lagi memiliki keamanan. Dan Injil hari ini menceritakan kepada kita, di bawah kepemimpinan yang tidak memiliki kredibilitas itu, di bawah pengaruh kepemimpinan yang ilegal itu, di bawah pengaruh Herodes itu, ada begitu banyak kejahatan sampai Yohanes Pembaptis harus ditumpahkan darahnya. Di bawah kepemimpinan Herodes yang tidak memiliki kredibilitas itu, banyak orang yang kesakitan. Dan di bawah kepemimpinan Herodes itu, banyak orang yang merasa kehausan dan kelaparan. Itu berarti seluruh warga masyarakat tidak lagi merasakan kenyamanan dan kehidupan yang lebih bermartabat di bawah kepemimpinan yang sama sekali tidak memiliki kredibilitas itu. Herodes adalah figur kepemimpinan yang mau mencari power sendiri. Herodes adalah figur kepemimpinan yang harus mempertahankan kedudukannya sendiri karena rasa malu. Herodes adalah figur kepemimpinan yang tidak memiliki rasa belas kasih kepada warganya. Figur kepemimpinan yang kedua adalah Yesus Kristus. Adalah kepemimpinan yang lahir untuk melihat aspirasi rakyat. Yesus adalah figur dari pemimpin yang begitu dekat dan merangkul orang-orang di sekitarnya. Dia melihat penderitaan warga. Dia melihat kehausan dan kelaparan warga. Dia memiliki suatu keinginan yang luar biasa untuk menjadikan warganya sebagai orang-orang sehat. Dia merangkul semuanya dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau memang tujuan yang paling utama dari perayaan kita pada hari ini adalah untuk melihat masa depan yang lebih baik. Kalau memang tujuan utama dari perayaan Intan hari ini adalah untuk membawa Honihama lebih aman, lebih baik, lebih cerdas, lebih sehat, itu tergantung dari bagaimana kita melihat dan bertingkah laku
berlaku di hadapan para pemimpin kita. Dan pada hari ini Matius menganjurkan kita memilih figur kepemimpinan seperti Yesus. Yesus pada hari ini ditampilkan sebagai figur kepemimpinan yang paling ideal. Yesus pada kesempatan intan ini sekali lagi ditampilkan sebagai figur kepemimpinan yang menjanjikan pembaharuan dan peradaban. Kalau begitu, kita sebagai warga Honihama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat berpijak pada hari ini agar intan ini sungguh-sungguh membawa kita kepada suatu masa depan yang lebih beradab dan masa depan yang lebih baik. Pada saat Yesus melihat di sekitar daerah kepemimpinan Herodes tidak ada lagi keamanan, begitu banyak situasi yang mendatangkan penyakit dan situasi yang tidak sehat kepada warganya. Di bawah kepemimpinan Herodes, orang-orang mulai merasa kelaparan dan kehausan. Yesus mulai pergi. Yesus mulai memalingkan wajahnya dari Herodes. Warga seluruhnya mengambil keputusan yang tegas. Seluruh warga, seluruh penduduk, 5.000 orang juga mengambil suatu keberanian yang luar biasa, berpaling dari kepemimpinan Herodes yang dianggapnya sebagai pemimpin palsu, pemimpin ilegal, pemimpin yang tidak memiliki kredibilitas, dan mulai pergi mengikuti Yesus. Di sana mereka dikenyangkan, di sanalah mereka disembuhkan, di sanalah mereka merasa hidup lebih aman. Suatu situasi kehidupan yang tidak pernah mereka rasakan selama mereka berada di bawah kepemimpinan Herodes. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat, Yesuslah yang harus kita ikuti. Ajaran-ajarannya yang harus kita taati, perintah-perintahnya lah yang harus kita jalankan. Pemimpin seperti Yesus inilah yang harus menjadi idaman kita kalau kita memang mau menghendaki suatu masyarakat yang lebih adil dan beradab. Tetapi tiba-tiba ada sikap beberapa orang yang begitu mengecewakan Yesus. Ada beberapa orang yang sudah mengikuti Yesus, sudah rela berpaling dari Herodes, mau mendengarkan kata-kata Yesus, bahkan makan dan minum bersama dengan Yesus, tetapi masih memiliki pengaruh dari Herodes, masih memiliki mentalitas Herodes, masih disogok untuk mau mendukung gaya kepemimpinan Herodes. Oleh karena itu, pada hari sudah mulai malam, mereka secara tidak malu-malu pergi memberikan anjuran kepada Yesus. Hari sudah gelap dan hari tempat ini begitu sunyi. Suruhlah orang-orang itu pulang ke kota, karena di sana mereka akan membeli makanan dan minuman. Yesus begitu kecewa dengan anjuran sebagian pengikut itu. Menyuruh orang untuk kembali ke kota, menyuruh orang untuk kembali kepada daerah kepemimpinan Herodes untuk membeli makanan dan minuman. Itu berarti membiarkan orang untuk kembali ke dalam rangkuman Herodes, kembali untuk dipengaruhi oleh mentalitas dan gaya kepemimpinan Herodes. Dalam tradisi umat manusia, transaksi jual beli juga adalah suatu momen untuk menjalin persekutuan, suatu hubungan timbal balik. Pada saat sebagian orang menganjurkan untuk kembali kepada daerah teritori Herodes untuk membuat transaksi jual beli makanan dan minuman, yang sebenarnya yang dianjurkan adalah kita boleh kembali kasihan Herodes, kita boleh kembali dan boleh tetap menjalankan gaya kepemimpinan Herodes. Dan itu di mata Matius adalah suatu sikap yang paling angkuh, suatu kebodohan luar biasa. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang masih mendukung mentalitas kepemimpinan Herodes itulah yang dianggap
sebagai racun yang paling berbisa, yang bisa meruntuhkan kehidupan bermasyarakat yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Matius mengajak kita, saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Yesus berarti sudah mengadaptasi mentalitas dan gaya kepemimpinan Yesus. Mendengarkan sabda Yesus berarti kita sudah harus dipengaruhi dan diajari oleh kebijaksanaan dari Yesus. Kita sebagai orang-orang yang beradab, kita yang memilih Yesus sebagai figur kepemimpinan yang ideal, kita yang memiliki keinginan untuk kehidupan warga masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur, tidak boleh membiarkan siapapun untuk kembali kepada mentalitas lama, mentalitas yang hanya mencari keuntungan sendiri, mentalitas yang tidak pernah memiliki keinginan untuk persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Menjadi pengikut Kristus harus memiliki keinginan yang luar biasa untuk kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh rakyat. Menjadi pengikut Yesus yang sejati harus memiliki suatu kerinduan luar biasa untuk kehidupan yang lebih makmur dan lebih beradab. Dan itu hanya datang dari Yesus, dari gaya kepemimpinannya, dari perintah-perintahnya. Pada tahun 2022 ini, Bapak Paus Fransiskus mengajak seluruh lembaga pendidikan Katolik untuk membenahi gaya pendidikan. Membenahi gaya pendidikan dalam proses belajar mengajar bagi Bapak Paus Fransiskus berarti menjadikan inspirasi spiritualitas Kristiani. Itu berarti menjadikan Yesus sebagai figur ideal, guru idaman untuk membawa kita kepada suatu hasil pendidikan yang lebih berarti. Bagi Bapak Paus Fransiskus, pembaharuan harus dimulai dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus menjadi suatu janji untuk kehidupan yang lebih baik hari esok. Dan untuk kehidupan yang lebih baik hari esok dimulai dari lembaga pendidikan. Orang-orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan harus memperhatikan paling kurang 3 hal. Pertama, semua orang harus memiliki kesadaran tentang apa yang menjadi tujuan dari hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Tujuan yang paling dasar yang menjadi hak dari setiap orang adalah ingin hidup bahagia, hidup bermartabat, hidup sehat, hidup aman, merasakan kerajaan surga. Oleh karena itu, Paus mengajak kita untuk menjalankan hal yang kedua. Di lembaga-lembaga pendidikan, tugas kita adalah mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang lebih berperi kemanusiaan. Bagi Bapak Paus Fransiskus, menjadi orang yang lebih berperi kemanusiaan adalah orang-orang yang selalu menghubungkan dirinya, cara berpikir, cara bertindak dengan yang maha tinggi. Dan bagi kita, yang maha tinggi kita boleh namakan sebagai Tuhan Allah semesta alam. Bagi kita, yang maha tinggi boleh kita namakan Tuhan rela pulang tanah Eden. Bagi kita, yang maha tinggi boleh kita namakan nilai-nilai adat budaya yang lahir dari tanah kita sendiri. Di lembaga pendidikan, untuk memberikan suatu janji hari esok yang lebih baik, kita harus menjadi manusia yang lebih berperi kemanusiaan, mempunyai keinginan yang luar biasa untuk selalu menghubungkan diri dengan hal-hal yang maha tinggi seperti ini. Dan anjuran Bapak Paus yang ketiga, agar dari lembaga pendidikan ada suatu janji tentang hari esok yang lebih baik.
di lembaga-lembaga pendidikan kita harus ditanamkan benih-benih pengharapan. Pengharapan tentang kehidupan yang lebih berarah, pengharapan tentang adanya cinta kasih, pengharapan tentang adanya toleransi, pengharapan tentang akan indahnya hidup bersama walaupun kita berbeda, pengharapan tentang saling pengertian satu sama lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, lembaga pendidikan kita sebenarnya mempunyai suatu misi yang luar biasa. Bukan hanya sekedar menanamkan pengetahuan sains dan teknologi agar anak-anak didik kita disiapkan untuk bertarung, berkompetisi dalam dunia peradaban. Tetapi lebih daripada itu, kita harus sadar bahwa dunia kita sedang kehausan dan kelaparan, bahwa dunia kita juga sedang kesakitan, bahwa dunia kita semakin hari semakin tidak aman. Orang-orang saling mencurigai, orang-orang saling menjatuhkan, orang-orang saling berebutan kekuasaan, dan itu adalah dosa, itu adalah kesakitan, itu adalah ketidakamanan yang sedang kita hadapi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita harus memberikan benih-benih pengharapan. Itu harus menjadi misi yang paling utama di lembaga-lembaga pendidikan kita seturut anjuran atau ajaran dari Paus III Fransiskus. Lalu bagaimana kita menjadikan lembaga pendidikan kita menjadi ladang untuk menjadikan hari esok yang lebih baik? Bagaimana proses pendidikan kita menjadi suatu proses untuk menghasilkan anak-anak yang lebih berperan kemanusiaan? Kita tahu keluarga, masyarakat, gereja harus saling bahu-membahu. Maka lembaga pendidikan kita harus menjadi milik kita, harus menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, kita semua diundang untuk hadir di sini bersama-sama untuk merayakan hari syukur ini di seputar altar ini. Semoga pada hari perayaan yang teramat agung ini, kita sama-sama membaharui janji dan niat kita. Kita mau supaya warga masyarakat, warga Honihaba memiliki hari depan yang lebih baik, karena di sana sudah ada intan SDK Honihaba. Semoga demikian.